Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam sejarah nasional kita mengenal apa yang disebut sejarah pergerakan kaum PKI yang berpuncak nanti dengan upaya perebutan kekuasaan pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dalam sejarah dikenal dengan G30S PKI. Kemudian rentetan cerita ini, tokoh-tokoh PKI itu banyak yang ditangkap, diinterogasi seputar keterlibatannya dengan peristiwa G30S September itu. Yang menarik adalah salah satu ciri PKI itu adalah itu kalau tertangkap lantas diinterogasi, mereka itu melakukan gerakan tutup mulut. Jadi dia diam aja, mau dipukul, mau disiksa, mereka itu tidak berani berbicara. Tutup mulut. Lalu apa hubungannya cerita PKI ini dengan Yusuf Mansur dan warung steak and shake-nya? Lalu kita lihat apa memang ada di tanah air kita ini Ustadz PKI gitu. Lalu apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Sebenarnya kalau haji PKI itu yang paling menonjol itu dalam sejarah kita namanya Haji Misbah. Dia haji tetapi cita-cita kegiatan sosialnya adalah seorang Marxis yang pada tahun 1927 ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Digul. Di Digul itu mereka sholat. Maka ketika Sultan Syahrir yang juga pernah mampir di Digul, pernah mampir ke blok PKI ini, bertemu dengan Haji Misbah. Haji Misbah ini, mereka sholat. Kata Sultan Syahrir, kalian ini PKI apaan ini? PKI itu cirinya adalah ateis, anti Tuhan. Kata Haji Misbah, oh kami lain PKI-nya. Kami PKI sebagai cita-cita sosial, tetapi kami beriman, kami percaya adanya Tuhan. Kata Sultan Syahrir, oh ini PKI gaya baru ini, yaitu PKI yang gerakannya mengikuti cara-cara PKI, tetapi dalam kehidupan pribadi sholat. Lalu apa hubungannya cerita PKI ini dengan Yusuf Mansur? Salah satu yang menyamainya adalah Yusuf Mansur itu dia itu diam 1000 bahasa, seperti orang-orang PKI. Gitu. Misalnya ditanya seputar dananya, dia nggak berani bicara itu. Itu dana warung steak and shake itu dari mana? Gitu. Apakah Anda ini benar-benar seorang pengusaha? Atau ditanya oleh Hotman Paris, dananya dari mana sebanyak itu didapatkan? Dia gelagapan itu. Wah, anak saya berbisnis. Bisnis apa? Bisnis kosmetik, tapi kok dananya dapat triliunan gitu. Dia nggak mau bicara lebih panjang gitu. Jadi Yusuf Mansur itu begitu kita serang dia diam aja, begitu kita kritik dia bungkem gitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu lah nih dia belajarnya apa, dia belajar kepada tradisi takiyahnya orang Syiah atau dia mengikuti tradisi PKI. Tapi dia diam begitu ya. Kan ada yang tertinggal, fakta-fakta yang tidak pernah bisa dia sembunyikan. Apa itu? Itu duitnya yang banyak di warung steak and shake itu asal dari mana? Karena itu dibangun tidak berdasarkan teori bisnis. Bagaimana ya? Bisa bertambah dalam sepersekian bulan di mana tanah dan bangunan itu tanahnya dia beli, ya orang kan di mana-mana sewa gitu. Dia beli. Kemudian dibangun secara permanen. Ini mau sepi nggak peduli dia. Makanya orang tanya dari mana ini? Padahal yang dia jual itu kan steak murah gitu. Murah dalam arti ya mahasiswa senang datang ke situ. Tapi kalau tingkat kabupaten ke bawah kan peminat rasanya nggak jauh berkurang itu. Karena itu tidak inherent gitu dengan keseharian masyarakat.
Mana ada orang mau makan steak tiap hari, ya kan? Orang maunya kan makan nasi. Ya lah. Nah, ini di sini dia tuh hanya Yusuf Mansur tuh diam, gitu ya, tutup mulut dia. Lalu begitu orang YouTuber muncul gitu, mempersoalkan misalnya ajaran agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Orang melihat ajaran agamanya bernuansa syirik, bernuansa sesat. Lalu dia menjawab nggak? Dia nggak mau jawab. Tapi terus gitu. Sekali-kali untuk kalangan tertentu, dia bilang aneh ndak ikhlas. Aneh nggak ridho. Terus mau ngapain gitu. Diajak bercerita yang lebih saintifik, dia nggak berani. Walaupun gitu, katanya secara akademis dia kan bergelar doktor. Ya kan? Dia katanya mendapat doktor, berarti 2 kali doktornya tuh. Dia mendapat doktor lebih dulu daripada master. Bagaimana logika saya nggak ngerti itu. Orang kan S1 kan gitu. S1 boleh mengambil S2. Tamat S2 baru S3. Nggak ada itu tamat SMA doktor dulu. Itu hanya dalam cerita Yusuf Mansur. Kemudian dokter dalam bidang apa gitu. Nggak pernah juga bisa kita dengarkan. Disertasinya apa gitu. Nggak pernah ada yang bisa dibaca orang. Lalu kalau diserang yang begini-ginian, gimana nih pertanggungjawaban ilmiahnya gitu. Dia diam aja. Padahal ya kalau seorang dokter dia harus menjelaskan menurut tradisi ilmiah. Kalau tradisi atau teori-teori ilmiahnya benar, itu 1000 yang membantah nggak ada guna. Ya kan, misalnya sekarang nih yang ribut di dunia maya kita, masalah nasab Ba'alwi. Ini Kiai Imaduddin Usman dari Banten itu menggugat. Itu Ba'alwi yang dari Indonesia ini nggak ada tuh sambungan nasabnya ke Nabi Muhammad gitu. Nggak ada, ke Arab juga nggak. Nah, itu dia pertahankan sendiri aja dia. Walaupun diserang rame-rame, Habib bersatu gitu. Tapi kan teori nggak bisa dibantah sampai sekarang. Mantan ketua PBNU misalnya, Kiai Profesor Dr. Kiai Agil Siraj, itu terpaksa membela gitu. Ya kalau ada yang bisa lebih hebat dari Kiai Iman ya silakan, kata Dr. Agil. Nah itu namanya membangun atau mempertahankan sesuatu dengan tradisi ilmiah. Walaupun ribuan orang yang akan membantah, nggak bisa. Nah Yusuf Mansur kalau dia merasa benar gitu, harusnya dia bisa membantah. Tapi karena dia itu memang merasa bersalah, akhirnya dia pakailah ilmu PKI. Ya kan? Ilmu PKI dia diam aja. Itu murid-muridnya gimana? Bantah dong mestinya. Enggak, kalau ada yang dengar tentang dia panggilnya abah apa itu. Enggak usah ditanggapin. Ya begitu dia. Jadi sepandai-pandainya Yusuf Mansur diam gitu. Tapi fakta-fakta kan dia nggak bisa menyembunyikan fakta. Nah fakta yang paling menyolok di depan matanya itu adalah bagaimana perjalanan bisnis warung steak and shake. Dia nggak bisa diam itu. Nggak bisa dia sembunyikan. Karena itu kan barang yang nyata. Jadi untuk menghapus cap pada jidat Yusuf Mansur dia sebagai seorang penipu, dia sebagai seorang pembohong, dia sebagai seorang tukang embat duit, dia orang tidak bisa dipercaya. Gitu. Dia harus menjelaskan gitu. Misalnya nih, diundang oleh jemaah masjid kota wisata itu di Cibubur gitu. Ya dia harus datang mestinya. Dan ada pertanggungjawaban. Ini kan kabur dia. Malah membuat fitnah di mana-mana. Aneh nggak kenal. Itu udah dibayar. Aneh nggak tahu-tahu. Tahu-tahu Mahkamah Agung membuat keputusan yang sudah inkrah bahwa dia benar sebagai komisaris utama di PT Adi Partner Prakasa itu. Terus siapa yang dituduh orang kan berbohong?
Kalau negara sudah mengukuhkan gitu. Itu ya, itulah cerita Yusuf Mansur. Jadi strategi yang dia pakai sekarang itu adalah memakai strategi tutup mulut seperti PKI. Ya, kepalanya boleh ditutup gitu. Tapi buntutnya gimana? Buntut Yusuf Mansur kan orang bisa pegang terus. Dia mau lari kemana? Gak ada. Dan cerita-cerita dia tuh gak ada yang bisa dibuktikan. Itu menunjukkan dia bohong gitu. Karena memang untuk mendapatkan uang begitu banyak, kalau dia normal-normal nggak mungkin dia dapat. Karena itu dia harus menjual kepercayaan, iman itu dikomersilkan, lalu dari cerita itu dia meraup uang, dan dari uang itu nanti dia pindahkan ke usaha pribadi. Jadi jualan-jualannya, misalnya rumah tahfiz, ya kan, Darul Quran, terakhir dia dalam keliling ke Sumatera, dia bilang Darul Mansur. Tapi orang kan udah tahu siapa dia. Dan tidak gampang itu mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sudah dibuktikan oleh Yusuf Mansur bahwa dirinya itu menipu gitu. Kalau soal pengadilan ya itu kan soal panjang, ini soal fakta sosial gitu. Jadi strategi yang dipakai oleh Yusuf Mansur adalah strategi laten, dia bersembunyi, diam, dan begitu mendapat kesempatan dia akan muncul lagi gitu. Jadi memakai strategi PKI yaitu dengan rumus diam. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan sejarah bangsa kita dan sejarah reformasi di mana salah satu anak kandung reformasi itu melahirkan manusia seperti Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.